Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang begitu luar biasa baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai kami di dalam segala hal Tuhan. Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memulai hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, hidup tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia. Saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar kami mengangkat hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, kami angkat pujian, kami
kami menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, kami bawa hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian kami, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami sembah, kami angkat pujian kami, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, kalau Dia masih menolong kita, kalau Tuhan itu masih ada bersama-sama dengan kita masih diberkati Tuhan, kita masih merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, itu semua karena kasih karunia-Nya bagi kehidupan kita. Saat ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami bersyukur atas Tuhan yang telah memberkati hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Yang kami tahu firman-Mu adalah pelita hidup kami, terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 4. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 4, saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham adalah seorang tokoh yang luar biasa yang dicatat oleh Alkitab sebagai bapa orang beriman. Bayangkan saudara-saudara, Abraham mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa. Bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan ke satu negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan dia taat saja. Dia meninggalkan segala kemewahannya, zona nyamannya, saudara. Tempat leluhurnya, segala apa yang dia bisa nikmati dalam keluarganya. Ke satu tempat yang belum jelas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham, dia tahu Tuhan yang perintahkan dan dia melangkah dengan imannya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan saudara, Abraham dijanjikan akan menjadi seorang bapa atas bangsa-bangsa. Bahkan Allah mengatakan bahwa dia akan memiliki keturunan
yang banyaknya seperti pasir di laut. Kalau ada orang yang bisa menghitung debu pasir di laut, saudara, itu artinya orang bisa menghitung keturunannya. Kita bisa bayangkan bahwa keturunan Abraham adalah sesuatu yang sangat banyak. Bahkan digambarkan, dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa banyaknya seperti bintang di langit. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi dalam kenyataannya Abraham telah tua. Sarah istrinya juga telah tua. Sangat tidak mungkin dan tidak masuk logika mereka akan memiliki keturunan. Tetapi ini perkataan Tuhan yang dipegang oleh Abraham. Pada waktu itu Abraham berumur 75 tahun, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Tetapi Abraham memegang janji Tuhan itu. Dan selama 25 tahun, saudara, Abraham dengan begitu sabar, dengan begitu sungguh-sungguh memegang janji Tuhan. Dan dia melihat janji Tuhan digenapi dengan kelahiran Ishak. Nah, 15 tahun kemudian, saudara-saudara, Ishak bertumbuh dari anak-anak menjadi anak remaja, saudara. Dan ini menjadi kesukaan. Ini menjadi hiburan bagi Abraham yang telah tua. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh menggenapi janjinya kepada dia. Dia begitu sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan bahwa dia menyembah Allah yang luar biasa. Allah yang benar, Allah yang dahsyat. Tetapi saudara, tiba-tiba saudara, suatu ketika Tuhan datang kembali kepada Abraham. Dan dia berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Bawa dia ke Gunung Moria, persembahkan dia bagiku sebagai korban bakaran. Kalau kita bayangkan bagaimana kondisi daripada Abraham pada waktu itu. Mungkin dia kaget, dia sempat shock. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh dia untuk mengorbankan anak satu-satunya, anak yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Tetapi itulah yang Tuhan perintahkan. Dia taat saja. Alkitab berkata pagi-pagi benar. Dia menyiapkan segala sesuatu. Dan dia memanggil anak tunggalnya itu, yaitu Ishak. Ayo kita pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan korban. Ketika dari kejauhan, saudara-saudara, mereka sudah melihat gunung yang dimaksudkan Tuhan, ya, Gunung Moria. Kemudian tiba-tiba Ishak bertanya kepada ayahnya, bapaknya, "Bapak, di sini ada kayu, di sini ada api. Lalu mana korban bakaran itu? Mana dombanya yang akan kita persembahkan kepada Tuhan Allahmu itu?" Abraham menjawab kepada anaknya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyediakannya. Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban bakaran itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika sampai ke Gunung Moria itu, apa yang terjadi? Korban bakaran itu yang Abraham maksudkan, Abraham katakan itu juga tidak ditemui pada waktu itu. Malah hal yang tidak pernah anak itu bayangkan, bahwa ternyata dialah korbannya, dialah yang harus dikorbankan. Dan kita lihat apa yang ditulis Alkitab, saudara. Ketika Abraham hendak mengorbankan anaknya itu, yaitu Ishak. Dia hendak memotong anaknya itu. Dan dia akan mengeksekusi anaknya itu sebagai korban bakaran. Allah berkata, "Jangan, aku telah melihat ketaatanmu. Aku telah melihat kesalehanmu. Aku telah melihat bahwa engkau taat pada perintahku. Lihatlah ke sebelah. Di sana ada domba. Itulah yang akan kau persembahkan." Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal yang luar biasa, di mana ketika kita taat kepada Tuhan,
disitulah terjadi mujizat Tuhan dalam hidup kita. Disitulah Tuhan menyediakan. Disitulah Yehova Jireh. Saudara yang dikasih Tuhan, Jireh dalam bahasa aslinya berarti Tuhan menyediakan. Jireh berasal dari dua kata saudara, yaitu yer dan yang artinya saudara, dia melihat. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan melihat kesetiaan kita, ketika Tuhan melihat kehidupan kita, ketika Tuhan menyaksikan apa yang kita alami dalam hidup kita, Dia tidak akan tinggal diam. Dia tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Ketika Abraham taat dengan Tuhan, dengan perkataan Tuhan, dan Abraham butuh domba yang akan dikorbankan, dan Tuhan menyediakannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan melihat saudara? Supaya Dia menyediakan. Yang pertama saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena perjanjiannya pada kita. Dia melihat perjanjian pada kita. Dia menyediakan segala apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Karena dia mempunyai perjanjian dalam kehidupan kita. Perjanjian yang kekal, yang kita terima turun-temurun dalam kehidupan kita. Kita mewarisi perjanjian itu dalam hidup kita. Bahwa ketika Tuhan berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita, dalam keadaan apapun hidupmu hari ini saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara engkau. Nah saudara-saudara, yang kedua saudara, mengapa Tuhan melihat supaya Dia menyediakan segala keperluan kita? Yang kedua, karena kasih-Nya yang tulus dalam kehidupan kita. Kalau Dia melihat, Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami kesulitan. Kalau Dia melihat kita sulit, kalau Dia melihat kita mengalami jalan buntu, kalau Dia melihat keadaan kita mengalami hal-hal yang sungguh mengkhawatirkan, yang sungguh menyulitkan, Dia pasti akan menolong. Karena apa saudara-saudara? Karena Dia punya kasih yang tulus dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, yang ketiga saudara, mengapa Dia menyediakan? Karena Dia melihat. Yang ketiga saudara, karena pengorbanannya sudah final saudara. Bayangkan saudara, nyawanya saja Dia bisa korbankan. Apalagi cuma karena Dia mau menolong kita. Nyawanya saja Dia berikan, apalagi apa sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Pasti Dia akan berikan. Karena pengorbanannya di kayu salib sudah final. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Dia melihat kehidupan kita, sehingga Dia menolong kita, sehingga Dia menyediakan segala keperluan kita. Yang keempat saudara, karena Dia tahu kita bukan pelaku, namun kita korban. Ini membuat Tuhan tidak tahan saudara-saudara. Inilah alasan membuat Tuhan tidak tahan melihat kehidupan kita, sehingga Dia mau menolong kita. Ketika kita mengalami satu kesulitan dalam hidup kita, ketika kita mengalami satu persoalan yang berat dalam hidup kita, Dia tidak tahan saudara, sehingga Dia harus turun tangan dan Dia harus menolong hidup kita. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan lihat supaya Dia menyediakan segala keperluan kita? Apa yang Tuhan
akan lihat dalam kehidupan kita supaya kita bisa menikmati pertolongan Tuhan. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu yang kita perlukan Tuhan sediakan, saudara. Karena Tuhan melihat iman kita. Iman yang kita miliki dalam hidup kita. Abraham, Tuhan sediakan segala keperluannya. Karena dia melihat iman Abraham. Tuhan menyediakan domba sebagai korban bakaran pada waktu itu, saudara, di Gunung Moria itu. Karena Tuhan melihat iman Abraham yang luar biasa kepada Tuhan. Kalau kita mau, saudara, Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Tuhan harus melihat iman kita. Yang kedua, saudara, Tuhan melihat pengorbanan kita. Tuhan melihat pengorbanan kita. Ketika Tuhan melihat pengorbanan kita, Tuhan pasti akan menyediakan segala keperluan kita. Abraham rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya itu, anak perjanjiannya. Sehingga Tuhan menyediakan keperluan Abraham. Yang ketiga, saudara, karena ketaatan akan perintah Tuhan. Kalau kita mau taat pada perintah Tuhan sama seperti Abraham taat pada perintah Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita akan melihat segala keperluan kita disediakan oleh Tuhan. Yang keempat, yaitu ketulusan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita, sehingga Dia mau mengerjakan, mau menyediakan segala keperluan kita. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan atau keperluan kita ketika kita taat, ketika kita sungguh-sungguh seperti Abraham taat kepada Tuhan. Dengan ketulusan hatinya, dia sungguh-sungguh lakukan perintah Tuhan. Di tanah Moria, Allah menyediakan kepada Abraham berkat yang melimpah-limpah. Di gunung Tuhan itu, Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Mari kita melangkah ke gunung Tuhan. Karena Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Apa gunung Tuhan itu? Gunung Tuhan yang kita pelajari di sini, saudara-saudara, berbicara tentang penyerahan, pengharapan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan setiap kebutuhan hidup kita. Gunung Tuhan berarti bagaimana kehidupan hati kita, kehidupan kita menyerah, takluk kepada Tuhan. Mari kita takluk. Mari kita takluk ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Mereka berada dalam masa-masa sulit hari-hari ini Tuhan. Dalam persoalan hari-hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu akan tetap menolong mereka. Akan tetap menjamah hidup mereka, memberkati hidup mereka. Apa yang mereka perlukan, Tuhan akan menyediakan. Tuhan Allah Yehova Jireh akan menyediakan segala keperluan mereka Tuhan Yesus. Biarlah hidup mereka selalu berharap kepada Tuhan, selalu tertambat kepada Tuhan, selalu tertuju kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan. Sehingga apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka, mereka boleh menyaksikan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.